Adik-adik KKN Umbara Batu Raja yang masih tetap konsisten dengan segala kegiatannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlebih pula kita junjungkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, ini berada di malam Jumat, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat, maka selawat itu langsung sampai dan aku jawab. Nah, ini di hari Jumat ini Rasulullah mendengar selawat kita yang akan kita lantunkan, apa yang kita baca, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi selawat yang kita baca kepada Rasulullah itu langsung sampai dan dijawab oleh Rasulullah, walaupun dalam keadaan kita tidak suci. Nah, inilah enaknya ibadah sholawat, tidak harus dengan kesucian, tidak harus dengan wudhu. Untuk yang perempuan, walaupun kita dalam keadaan halangan, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sholawat itu akan sampai. Nah, jadi sholawat ini adalah ibadah yang paling mudah, tidak berat, tidak membutuhkan biaya, dan tidak membutuhkan tenaga. Cukup dengan hati keikhlasan, maka sholawat kita sampai. Nah, karena sholawat ini akan menjadi saksi penolong kita, nah, ketika yaumul mahsyar nanti. Nah, oleh sebab itu, memasuki hari Jumat ini, marilah kita banyak-banyak beramal apa yang harus kita amalkan di malam Jumat, apa yang harus kita baca, agar ini menjadi bukti bagi kita ketika kita telah meninggal dunia. Nah, ini adalah hasil tanaman kita. Nah, jadi sholawat ini kita tanam, kita ibarat benih di dunia ini. Di kelak kita bisa menuainya. Jadi kita harus banyak-banyak bekal untuk mempersiapkan menghadapi kematian. Karena tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Mungkin kalian duluan, saya akhiran. Mungkin saya akhiran, kalian duluan. Nah, jadi tidak ada yang tahu ajal itu kapan datang. Entah balik dari sini mati. Ada yang tahu. Nah, apakah kita telah mempersiapkan apa yang harus kita bawa untuk menghadap Allah? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Mempersiapkan diri menghadap Allah, apakah kita sudah siap? Kalau kita belum mempunyai bekal, berarti kita belum siap. Nah, semua orang mungkin belum siap menghadap Allah. Nah, tapi kita harus punya bekal. Kita berdoa kepada Allah, jangan minta masuk surga. Nah, tapi berdoalah dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, atau kalau berdoa sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Nah, karena sudah jelas kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nah, setiap umat, kata Nabi Muhammad, masuk surga. Nah, jadi kita tidak perlu berdoa untuk masuk surga. Kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Illa man aba tadi, nah, kecuali yang tidak mau. Nah, contoh yang tidak mau, dia murtad, keluar dari syarat-syarat Islam. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau. Nah,
tapi kita tidak tahu kapan giliran kita yang masuk ke dalam surga. Kita semua ini tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak mempunyai dosa. Kita semua makhluk yang penuh dengan dosa. Nah, karena itu bersama-sama kita memperbaiki diri kita agar kita bisa menyiapkan bekal yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Nah, sudah jelas di dalam Al-Quran kita diciptakan untuk beribadah, untuk menyembahku, kata Allah. Nah, sudah jelas di dalam Al-Quran kita diciptakan untuk beribadah. Nah, sisanya kita mencari rezeki, itu bekal kita buat hidup, agar kita bisa bertahan hidup dan beribadah. Tapi intinya yaitu beribadah. Nah, mumpung kita masih muda, insya Allah kalau kita sering bersilaturahim seperti ini, memperpanjang umur. Nah, oleh karena itu ini adalah majelis perkumpulan. Jadi bagi perempuan-perempuan yang masih halangan, maaf, saya bilang rutinitas kita yang ayat-ayat suci Al-Quran jangan diikuti, karena tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran walaupun dalam hati. Nah, jadi saya jelaskan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, jadi menurut mazhab Maliki yang boleh membaca Al-Quran itu ada dua perempuan ketika masa haid. Yang pertama yaitu hafizoh. Nah, ini pun hafizoh ini ketika sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tapi dia boleh mengulang hafalannya dalam hati. Nah, yang kedua perempuan yaitu guru ngaji. Nah, perempuan guru ngaji ini boleh membaca Al-Quran tetapi tidak kuat, tidak boleh disambung. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu harus diputus-putus. Nah, bagi guru ngaji. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, begitu. Nah, tapi mungkin kita tidak terdapat dua itu di sini karena menurut mazhab Syafi'i tidak boleh membaca Al-Quran walaupun di HP, tidak boleh. Di dalam hati seorang perempuan ketika sedang haid tidak boleh dia melanturkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Nah, jadi tidak boleh, intinya tidak boleh membaca Al-Quran walaupun dalam hati. Nah, jadi berdosa gitu, namun baca Quran sedang halangan. Baiklah, langsung kita memasuki acara rutinitas kita. Seperti biasa, itu cuma siraman rohani. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.